Yoi, halo guys, balik lagi bareng gue ada di channel Kepoin Hewan. Dan untuk di video kali ini kita akan melakukan update atau kita akan mungkin menjelaskan ya pengalaman gue soal ngekip kura-kura res ini guys. Kura-kura red ear slider. Ini kurang lebih mungkin sekitaran 2-3 bulanan gue udah keep kura-kura res ini. Dan di sini gue juga pengen nge-update ya, bahwa kan dulu kalau kalian ngikutin channel Kepoin Hewan itu dia pas awal gua nge-unboxing si ini gitu kan, ada 2 ekor kan pas gua beli dulu. Nah yang satu lagi tuh sebenarnya kabur guys. Jadi dulu tuh kan gua dipelihara di tank yang barang ikan palmas. Nah waktu itu tuh ada kayu yang keluar. Nah kayu yang keluar itu dia membuka jalan untuk kura-kura gua itu kabur. Yang satu lagi gitu, gua nggak tahu sih sampai sekarang nggak nemu, nggak tahu kemana gitu. Untuk yang kura-kura gede itu yang lumayan cukup gede, dia masih juga sama res. Nah tapi dia gua dapetin hasil dari barter. Jadi gue waktu itu barter leopard catfish gue. Waktu itu videonya lumayan cukup banyak lah viewsnya untuk leopard catfish waktu itu yang sama Kang Randika waktu itu. Dan karena gue ngerasa udah cukup gede, di gue agak muat, ya udah gitu kan gue barter si leopard catfish itu dengan kura-kura res ini yang lumayan cukup gede. Kalau diuangkan sih mungkin bisa harganya 100 ribuan sih kura-kura res ini kalau di pasaran Sukabumi ya. Tapi kalau di online lebih murah sih, sekitaran 75 ribu lah kayak gitu guys. Dan gue waktu itu dapet tank kecil juga sih. Tanknya mungkin gue tunjukin ya. Nah ini tanknya guys. Nah ini tanknya. Ini yang kemarin itu sih yang jadi wadah palmas. Yang wadah palmas pas waktu dia diuji coba sama ikan cana pulkra. Nah itu tanknya guys, kayak gitu. Nah mungkin di sini gue bakal jelasin pengalaman gue soal ngekip kura-kura res ini. Jadi bagi kalian yang emang lagi nyari kura-kura apa yang cocok atau kura-kura yang bisa dipelihara oleh kalian, inilah video yang cocok, yang pas gitu untuk kalian. Jadi gue di sini akan bercerita. Mungkin yang pertama dari segi pakan ya. Kalau pakan gue gak tahu ya, di sini ala gue. Jadi ini cara gue kan, gue nggak tahu sama sekali ini bener apa enggak, baik apa enggak cara melihara gue. Cuma sejauh ini ya kura-kuranya bisa dilihat ya. Kalau menurut gue sehat-sehat aja sih mereka. Oh iya, mungkin jelasin dulu, kura-kura res ini mereka adalah kura-kura semi akuatik ya. Jadi dia emang harus ada di air, harus juga ke daratan. Namun sepengamatan gue melihara mereka, si kura-kura res ini kalau menurut gue cenderung lebih suka dia tuh di dalam air. Karena kalau misalkan bisa dilihat dari kakinya lebih kayak berselaput gitu ya, yang menunjukkan mungkin dia tuh lebih suka di air. Cuman emang dia harus ke daratan juga sih, karena emang dia ya kura-kura semi akuatik. Kalau bertelur pun kan, kalau bertelur gitu kan, kura-kura res ini kan harus ke darat juga kan. Rata-rata kura-kura kayak gitu sih, termasuk penyu, dia harus ke darat juga gitu untuk bertelur, kayak gitu guys. Jadi untuk pakan mungkin ya, kalau pakan gue di sini pakai peleta kari, terus kemudian mungkin sisanya pakai udang kering, pakai udang basah, pakai jangkrik, pakai ulat hongkong, kayak gitu. Mungkin nanti kita bakal ngelihat langsung live feeding. Live feeding itu apa artinya? Kalau ngasih makan langsung lah mungkin kayak gitu. Cuman nggak hidup-hidup sih si pakannya. Paling nanti jangkrik, ulat hongkong mungkin ya yang hidup. Jadi gua kasih tadi pelet, ulat hongkong, jangkrik, udang kering, udang beku untuk kura-kura gua kayak gitu guys. Ini maaf airnya agak sedikit butek sebenarnya, tapi ini sebenarnya baru gua ganti guys. Jadi di sini gua settingnya nggak pakai filter, jadi ya harus rajin ngebersihin sih. Kalau untuk setting tanknya untuk yang sekarang gitu kan, gua taruh si kura-kura ini di tank yang agak kecil. Ini ukurannya, ini di kursi ya guys, bukan di sini ya tadinya ya. Ini cuma buat keperluan video aja. Ini ukurannya sekitaran 30 15. Jadi panjang 30, tinggi sama lebarnya 15 cm. Kalau untuk sekarang cukup worth it ya, karena kura-kura gue gak terlalu gede. Ini sekitaran kayaknya 6 sentian. Kalau kura-kura ini sekitaran yang ini yang kecil itu 45 cm kayaknya. Ini kayaknya 6-7 sentian lah. Jadi kalau untuk sekarang worth it lah, untuk mereka masih di ukuran sekarang. Cuman kalau misalkan dia udah mulai gede harus dipindahin sih, misal ke kontainer, ke akuarium gitu. Dan di sini gue tanpa filter, tanpa aerator, dan ternyata emang hidup sih. Dan mungkin gue baru sadar ya, kesalahan gue dulu itu pas melihara kura-kura res mati itu karena kura-kura res ini butuh air yang lebih tinggi gitu. Ini kan lumayan cukup tinggi airnya ya. Ketika yang gede ini diri, harusnya tuh bisa sampai dia berenang sih kayak gitu. Jadi sampai dia bisa berenang-renang lah kayak gitu. Kalau menurut gue gitu sih tinggi air yang cocok untuk kura-kura res ini, karena mereka tuh lebih suka berenang sih
kalau menurut gua ya. Mungkin kalau salah nanti dikoreksi aja. Untuk setting tanknya kayak gini, jadi gua taruh dasarannya pasir, ini pasir malang hitam. Terus di sana ada tumpukan batu-batuan. Ini batu dari laut ya, dari pantai. Gua cuci dulu waktu itu. Jelas gua cuci, gua keringin gitu kan, gua jemur biar aman. Ditumpuk kayak gitu biar dia bisa nangkring gitu kan ke daratan. Kurang lebih kayak gitu guys. Itu sih paling untuk perawatannya gue nggak aneh-aneh. Oh iya, kura-kura ini kan dia reptil ya. Dia butuh matahari guys. Jadinya seenggaknya sekitar seminggu 2 kali itu harus dijemur. Bisa nggak dijemur tapi kalian harus menyediakan lampu, dan lampu itu tuh lumayan cukup murah ya. Lumayan cukup mahal maksudnya. Itu UVA apa UVB ya, pokoknya ya lampu UVA UVB gitulah, biar yang menggantikan matahari sih, biar dia tuh kan terkena matahari, karena kan dia si kura-kura ini kan reptil. Kalau reptil tuh kan dia apa sih namanya, Poilociotum apa sih gue lupa, pokoknya hewan berdarah dingin lah, jadi dia nggak bisa menghasilkan panas sendiri. Makanya si kura-kura ini atau si reptil ini butuh panas langsung seperti matahari kayak gitu. Nggak lama sih, paling 15 menitan apa namanya dijemur di waktu gitu kan, jangan terlalu lama. Dijemur juga langsung di tank ini sih kalau gue, di air ini. Dan itu juga bisa, katanya bisa untuk menghilangkan jamur-jamur yang ada di tubuhnya. Kalau misalkan dilihat ada jamur-jamur gitu guys di wajahnya itu, kayak ada jamur-jamurnya, itu katanya bisa hilang kalau dijemur. Kurang lebih kayak gitu guys. Mungkin takut kelamaan, kita akan langsung hand feeding ya si kura-kura gue ini. Kita akan coba dulu hand feedingnya pakai udang mungkin ya. Sebenarnya gue jarang ngasih udang sih, kebanyakan pelet. Ntar guys, gue tusukin ke lidi ya, biar enak ngasihnya. Nah ini kita akan kasih, apakah dia suka. Ini abis gue ganti airnya sih, kemungkinan dia bakal agak stres, tapi dia nyamperin guys. Iya, makan. Nah bagus, pintar. Gue mau zoom tapi aduh tangan gue basah guys. Jangan nyel. Jadi gue tusuk pakai lidi biar bisa dikasih gitu. Wah pinter, makannya pinter. Kita akan kasih mungkin satu lagi ya buat yang si cili. Gue takutnya malah nyamperin sih. Sini. Pinter. Ayo makan. Ketutupin yang gede. Kamera gue bau ini nih. Bau udang. Nggak kelihatan. Nah itu ya. Lagi dimakan. Ini airnya agak butak jadi ya mau dimaafkan lah. Ini fokusnya ke depan ternyata. Jadi kurang lebih kayak gitu guys. Hand feeding dari itu ya, dari udang. Nah kita akan coba kasih apa ya, jangkrik mungkin ya. Dia di sini udah punya jangkrik. Wah ini ngalangin si yang gede ini. Kita akan kasih jangkrik mungkin ya. Nah gue ini udah dapet jangkriknya guys. Nah ini jangkriknya. Dia kenapa tadi? Jangkriknya makan. Lucu ya ngasih makan kura-kura ya. Kura-kura Brazil atau kura-kura res. Mungkin bagi kalian yang yang lagi melihara kura-kura res dan kura-kura res kalian belum bisa dikasih makan kayak gitu, kayak dimasuk-masukin gitu, ditawarin gitu pakai lidi atau pakai pingset misal. Kalau misalkan nggak mau, jangan berkecil hati ya, itu belum waktunya sih. Nanti akan ada saatnya gitu, ketika kura-kura kalian nggak takutan, ya dia bakal berani gitu untuk bisa makan kayak gitu pakai lidi misalkan atau pakai pingset gitu ya, agar ya kura-kura kalian lebih ngerti lah kepada kalian gitu. Itu perlu waktu aja sih. Jadi biarkan dia itu mengenali kalian dulu. Nanti kalau udah dia ngerti bakal nyamperin sini nih ya, bakal gue tunjukin ya. Sebenarnya di sini tuh dia nyamperin tuh.
tapi takut sih karena itu baru gue ganti airnya dan gue pindahin ke sini guys. Jadi asalnya nggak di sini, ini kan di kursi nih. Ini sengaja buat keperluan syuting aja sih. Dan alhamdulillah sih mereka masih mau makan sih, kayak gitu. Dan dia ngumpet tuh, takut dia kayaknya. Kayak gitu sih mungkin guys. Kita akan coba kasih apa lagi ya, ulat tongkong kali ya. Kita akan kasih beberapa ulat tongkong. Ya, ulat tongkong ya. Jadi gue senangnya kura-kura ini dia selain apa namanya ya, selain emang perawatannya mudah gitu kan, dan dia makannya juga ya nggak itu sih, nggak rewel sih, apapun dia makan sih. Ya mungkin faktor salah satunya pemeliharaannya mudah adalah karena ya makannya nggak ribet sih, kayak gitu. Ini cara gue ya, ini gue nggak tahu bener apa enggak, salah apa benar gitu kan, gue nggak tahu. Coba komen di bawah. Kemarin tuh ada yang komen juga ya bahwa udang apa kura-kura ini nggak boleh terlalu sering dikasih makan udang kering. Waktu itu karena emang gue adanya udang kering, jadi gue dominan dikasih udang kering. Cuman kalau sekarang enggak sih, lebih variatif, paling kayak tadi kayak sekarang aja, udang, jangkrik, ulat tongkong. Oh kadang juga gue ngasih sayuran apa namanya, kangkung liar yang di pinggir rumah gue tuh ada. Jadi gue kasih juga ke mereka gitu, dan mereka mau makan sih. Dan jadi dia tuh omnivora ya guys, kura-kura res ini. Selain mereka makan juga daging-dagingan, jangkrik gitu, udang, mereka juga pemakan sayuran kayak gitu guys. Kita akan coba kasih pelet ya. Jangan terlalu banyak lah, kayaknya mereka udah kenyang deh. Soalnya tadi gue udah kasih makan guys. Ini pelet takari ya. Jadi kayak gitu sih guys, kurang lebih update dari gue soal kura-kura res ini. Cara perawatannya kurang lebih kayak tadi, gue ngasih makannya itu doang gitu. Sejauh ini belum gue kasih apa-apa sih. Setting-tingnya cuma kayak gitu doang, bisa kalian lihat sendiri. Ada pasir, air yang lumayan tinggi, sama batu buat dia nangkring. Batu bisa diganti kayu juga ya. Jadi gitu sih mungkin guys update-nya. Dan ya gue cerita mungkin ya soal kura-kura res, karena ya sayang juga sih kalau misalnya nggak diceritain. Kayak gitu guys. Dan update ini ya si kura-kura gede ini baru sekitaran 3 mingguan kayaknya gue dapetin. Dan gue dapetinnya barter gitu. Gue gak ada modal, jadi gue barter aja gitu. Jadi itu tadi video gue soal ini, soal apa tadi, soal update. Ini update gue soal kura-kura res gue. Adapun kalau misalkan ada yang pengen dikoreksi, ada yang pengen ditanyakan, bagi kalian yang emang lagi melihara kura-kura, silahkan tanya, silahkan sharing-sharing. Gue juga lagi belajar, lagi suka aja gitu buat melihara kura-kura. Ya emang gue suka melihara hewan-hewan sih, kayak gitu. Jadi ya komen aja di bawah kalau misalkan ada apa-apa yang pengen kalian sampaikan, kayak gitu guys. Jadi ya mungkin segitu aja untuk video kali ini. Thanks parah bagi kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe di channel ini. Stay kepo di channel Kepoin Hewan. Kepoin Hewan, kepoin aja. Bye-bye teman-teman.